Halo sahabat sukses P3K dan CPNS. Kembali lagi di channel kami, Sukses P3K dan CPNS. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia menonton channel kami. Semoga teman-teman yang mempunyai cita-cita sebagai abdi negara bisa terwujud. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas selanjutan soal dan pembahasan CPNS tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK. Kita langsung ke soal nomor 1. Pertanyaannya, salah satu syarat partai politik adalah memiliki satu asas, yaitu asas Pancasila. Ini merupakan pengalaman Pancasila sebagai A. Pancasila sebagai pedoman sehari-hari. B. Pancasila sebagai asas tunggal partai politik. C. Pancasila sebagai sumber hukum negara. D. Pancasila sebagai dasar hukum penyelenggara bangsa. E. Pancasila sebagai filter masuknya budaya global. Jawaban yang benar adalah B, di mana kata kuncinya yaitu partai politik. Asas tunggal Pancasila adalah kewajiban yang dibebankan oleh pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia pada tahun 1985 terhadap semua partai politik dan organisasi masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi mereka. Soal nomor 2. Pengakuan persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia merupakan salah satu penjabaran Pancasila sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kuncinya adalah persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Pada sila kedua mengandung makna bahwa masyarakat tidak boleh membedakan satu sama lain. Setiap orang dari berbagai kalangan usia perlu menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat. Pertanyaan nomor 3. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara Indonesia merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawaban yang benar adalah E. Sila kelima, di mana kata kuncinya adalah fakir miskin dipelihara negara. Anak-anak terlantar dan anak-anak jalanan pada hakikatnya memiliki hak-hak asasi yang sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, sebagaimana sila kelima Pancasila dan pasal 34 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Soal nomor 4. Dalam hal menyaring budaya asing, maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai A. Perjanjian luhur bangsa. B. Dasar negara Indonesia. C. Etika hidup bangsa. D. Filsafat hidup bangsa. E. Jiwa dan kepribadian bangsa.
Jawaban dari soal nomor 5 adalah C. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada diri sendiri. Kata kuncinya adalah moral Pancasila. Masyarakat yang menghayati nilai ini akan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Soal nomor 6. Tujuan umum negara Indonesia, kecuali A. Mencerdaskan kehidupan bangsa, B. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia, C. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, E. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jawaban yang benar adalah E. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Kata kuncinya adalah kecuali. Terdapat tujuan dari sebuah pemerintahan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Soal nomor 7. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Kecuali A. Mengakui perbedaan pendapat, B. Menjunjung nilai persatuan dan kesatuan, C. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat, D. Memberikan kebebasan mutlak kepada individu demi tegaknya HAM, E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jawaban yang benar adalah D. Memberikan kebebasan mutlak kepada individu demi tegaknya hak asasi manusia. Kata kuncinya adalah kebebasan mutlak individu. Memberikan kebebasan mutlak kepada individu demi tegaknya HAM bukan merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena akan bertentangan dengan hak orang lain. Kebebasan yang dimaksud harusnya kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan dasar hukum. Soal nomor 8. Berikut ini adalah alasan bangsa Indonesia bangga memiliki ideologi Pancasila, yaitu A. Mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk, B. Mampu menyelesaikan segala masalah tanah air, C. Setiap rencana perebutan kekuatan dapat digagalkan, D. Karena dirumuskan oleh pemimpin bangsa sendiri, E. Sesuai perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Jawaban yang benar adalah A. Mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Kata kuncinya adalah ideologi Pancasila. Bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang bisa mengikat bangsa Indonesia yang demikian besar dan majemuk. Pancasila adalah konsensus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia. Soal nomor 9. Nilai-nilai Pancasila dapat bersifat imperatif. Imperatif dalam nilai Pancasila yaitu A. Pandangan hidup, B. Jiwa dan kepribadian bangsa, C. Dasar negara, D. Tujuan yang hendak dicapai, E. Perjanjian luhur. Jawaban yang benar adalah
D. Tujuan yang hendak dicapai. Kata kuncinya adalah sifat imperatif Pancasila. Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara dalam pelaksanaannya mempunyai sifat mengikat dan keharusan atau bersifat imperatif yang artinya sebagai norma-norma hukum yang tidak dapat dikesampingkan atau dilanggar. Soal nomor 10. Salah satu fungsi pokok Pancasila yaitu A. Pandangan hidup, B. Lambang negara, C. Jiwa bangsa, D. Pemersatu, E. Tujuan hidup. Jawaban yang benar adalah A. Pandangan hidup, di mana kata kuncinya adalah fungsi pokok Pancasila. Pancasila memiliki 3 fungsi pokok, yakni 1. Dasar negara, 2. Pandangan hidup bangsa, dan yang ketiga adalah ideologi negara. Oke, sahabat sukses P3K dan CPNS. Sekian dulu pembahasannya untuk kali ini. Kalau teman-teman ada yang mau request soal-soal atau materi lain tentang CPNS, bisa langsung drop request kalian di kolom komentar di bawah ya. Teman-teman juga bisa beri saran dan masukan supaya channel kita semakin maju dan berkembang. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya agar kita bisa terus sama-sama belajar dan menambah ilmu. Semangat terus teman-teman semua. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya.